Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Disti dengan NPM 2335179. Dan di sini saya diminta untuk menjelaskan suatu codingan yang dimana saya diminta untuk membuat objek 3 dimensi, bebas ya, mau ruang apa saja. Kemudian dari 3 objek tersebut saya harus melakukan animasi pergerakan yang dimana memakai semua fungsi, ada transformasi, skalasi, translasi, dan rotasi. Jadi baiklah, saya telah menyiapkan codingannya. Di sini adalah bentuk dari codingan yang dimana saya membuat bangun ruang 3 dimensi kerucut. Nah, baik, saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu, yang dimana di sini terdapat variabel global ya, yang ini angle x, y, z itu. Jadi itu tuh mengatur sudut rotasi kerucut pada sumbu x, y, dan z. Kemudian ada scale-nya, ini itu mengatur skalasi besar kecil objek, nanti dia akan kalian akan lihat sendiri output di seperti apa. Kemudian tx, tz itu posisi ya, translasi objek di sumbu x dan z. Jadi kemudian di situ ada dir x, dir z itu menentukan arah pergerakan objek secara horizontal ke dalam dan atau keluar. Nah, kemudian di sini ada fungsi draw gradient cone. Nah, itu tuh untuk menggambar kerucut 3 dimensi dengan gradasi warna. Jadi yang GL Trigger Fan ini itu tuh untuk membuat bagian atas gitu. Kemudian dan bagian bawah ya. Kemudian pokoknya ini untuk menggambar bentuknya lah gitu intinya ya. Dan di situ juga ada terdapat warna. Warnanya tuh di bagian GL color yang ini. Nah, di sini nanti di sini saya menggunakan warna ungu muda gitu. Dan ada gradasinya sedikit. Nah, kemudian ada fungsi display, yaitu untuk membersihkan layar. GL clear itu kan. Itu tuh untuk mengatur posisi kamera gitu. Terus ada melakukan transformasi. Jadi GL translative ini ada GL translative, rotative, dan scale. Itu yang kalau translative itu memindahkan posisi objek berdasarkan TX dan TZ. Kemudian yang GL yang rotative itu untuk memutar objek terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kemudian yang scale itu membesarkan atau mengecilkan objek. Nah, di juga ada fungsi untuk memanggil draw gradient count untuk menggambar objek kerucut, dan yang glue swap buffer itu untuk mengganti buffer agar tampilan lebih halus ya. Pokoknya untuk bagian fungsi displaynya seperti itu aja. Kemudian untuk bagian fungsi update itu untuk mengatur animasi objek secara terus menerus. Ada rotasinya juga, saya sudah menambahkannya, yaitu meningkatkan sudut rotasi angle X, Y, Z setiap frame. Terus ada gerakan TX, TZ itu bertambah seiring waktu sesuai arah dir X dan dir Z gitu. Jadi sini sudah dimasukkan juga fungsi-fungsinya, yang bagian untuk pergerakannya gitu kan. Terus yang bagian setup ini ya kan, tau lah kan, untuk ada yang untuk mengatur backgroundnya ya, background putih nih. Terus mengaktifkan depth testing untuk memasangkan objek 3 dimensi tertampil ini untuk agar menampilkan objeknya. Kemudian ada fungsi main. Ya udah, fungsi main ini untuk menginisialisasi glut ya. Jadi terus untuk ada yang glut display, font display itu untuk menampilkan objek, glut time function itu untuk fungsi animasi. Nah, jadi itu aja bagian-bagiannya, dan saya akan langsung aja untuk menampilkan output dari codingan ini ya, yaitu compile and run, dan kita akan lihat. Nah, sini ada fungsi untuk yang rotasi. Nah, ini ada skalasinya, dia akan menjauh gitu kan, terus membesar. Terus ada juga yang translasinya gitu. Nah, jadi begini tampilannya. Baik, kemudian saya akan lanjut ke bangun ruang 3 dimensi yang berikutnya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk bangun
ruang 3 dimensi yang dimana saya membuat prisma segi 6. Nah, di sini saya akan membuat tampilan dalam bentuk yang berbeda. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan codingannya seperti tadi secara satu persatu ya. Di situ terdapat ini sama sih kayak tadi, ada float angel, scale T, dan integer array. Itu tuh yang angel tuh menyimpan nilai sudut rotasi ya dalam derajat. Scale itu untuk mengatur besar kecil ukuran objek eskalasi. Terus yang TY itu posisi vertikal. Untuk translasi objek, teori itu arah gerakan Y digunakan untuk bolak balik satu sama dengan naik gitu loh. Ya nanti pokoknya nanti kalau yang min 1 tuh sama dengan turun. Nah, nanti saya akan tampilkan hasilnya. Kemudian di situ ada yang draw prisma segi 6 itu ya untuk prisma segi 6 itu dengan 6 sisi, radius 1 dan tingginya 2 gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian GL color ini yang mengatur warna garis, menjadi saya memakai warna ungu lagi. Yang itu mulai menggambar, saya pakai saya memakai garis. Bentar, saya memakai garis. Kemudian ada perulangan sini yang dimana di bagian for integer itu untuk perulangan sebanyak 6 kali jumlah sisi. Theta dan next theta itu sudut titik sekarang dan titik berikutnya pada lingkaran alas prisma. Kemudian ada float ini ya, begini nih. Itu tuh untuk menghitung koordinat x dan z dari dua titik pinggir lingkaran. Terus kemudian ada GL vertex ini alas lingkaran bawah, atas, dan garis vertikal penghubung antara atas dan bawah. Nah, terus ini void display ya kayak tadi, mouse ada yang untuk ini yang GL identify itu tuh untuk reset transformasi dan atur kamera agar melihat objek dari depan Z sama dengan 10. So, nanti saya akan tampilkan sini. Kemudian di situ ada GL translative rotative califf ya. Itu tuh yang seperti tadi yang objek naik turun di sumbu Y, kemudian rotasi objek berputar pada sumbu X, Y, dan Z, terus skalasinya besar kecilnya atau objeknya secara proporsional. Nah, kemudian ini sama ada fungsi update-nya juga, yaitu untuk menambahkan sudut rotasi agar objek terus berputar. Terus ada transaksi objek bolak-balik sumbu Y, skalasi dinamis membesar dan mengecil sesuai fungsi sinus smooth. Kemudian ada GL post redisplay ya, itu tuh untuk animasi. Nah, kemudian ada fungsi setup ya yang kayak tadi sama aja. Kemudian di situ ada fungsi main untuk ada inisialisasi glut di bagian yang sini. Kemudian sini untuk buffer pada tiga dimensi, sini ukuran jendela, judul jendela. Nah, di sini baiklah saya akan menampilkan saja tampilan output dari ini. Nah, seperti ini. Prisma segi 6 yang dimana dia akan melakukan transformasi. Terdapat rotasi yang perputaran segini, kemudian terdapat skalasi, dia akan membesar dan mengecil, kemudian terdapat translasinya juga. Nah, di sini. Jadi beginilah kalau ketiga transformasi itu diterapkan. Baiklah, saya akan lanjut saja ke bangun objek 3 dimensi berikutnya. Saya akan lanjut lagi untuk contoh objek 3 dimensi yang lain, yang dimana di sini saya telah menyiapkan codingan ya di sini, dan saya akan menjelaskannya secara satu persatu gitu. Nah, di sini saya membuat objeknya berupa tabung. Jadi di sini objek 3 dimensinya berupa tabung, dan saya juga menampilkan nanti tampilannya berbeda gitu. Jadi setiap objek saya buat berbeda tampilannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan saja. Di sini seperti yang tadi ya, ada float X, float angel X, Y, Z. Nah, kemudian ini sama sih yang kayak tadi itu untuk jadi yang angle ini nih untuk menyimpan sudut rotasi objek gitu terhadap sumbu X, Y, Z. Dan scale itu untuk efek pembesaran pengecilan tabung. Text Z itu posisi translasinya seperti yang tadi sama aja.
Kemudian sini ada fungsi draw. Nah, ini juga jadi fungsinya itu untuk membuat tabung silinder yang berbentuk wireframe. Jadi saya menggunakan kayak bentuk kerangka gitu intinya. Kemudian terdapat ini ya, itu tuh untuk membuat objek kuadrik baru yang mengaturnya dalam mode garis. Nah, pokoknya saya akan buat bentuknya garis-garis gitu. Kemudian ini warnanya juga saya menggunakan warna ungu. Kemudian situ juga saya ada di sini push matrix, yaitu untuk membuat tutup atas tabung menggunakan glue disk dan mendorong transformasi sederhana. Pokoknya lihat saja outputnya. Kemudian di sini juga ada fungsi display. Ya, fungsi display itu untuk menggambar ya kan, kayak mana hasilnya gitu. Jadi terus di situ juga ada sama sih yang ini nih. Kemudian situ ada GL look ya. GL look itu untuk mengatur posisi kamera. Jadi 0010 mengarah ke 000 dengan sumbu Y sebagai atas. Kemudian ada GL translative, rotative, dan scale sini. Jadi ya ini yang menerapkan transformasi gitu. Jadi yang translasi ke posisi TX, rotasi objek terhadap X, Y, dan Z, yaitu ya skala objek agar bisa membesar dan mengecil secara dinamis. Kemudian ini juga draw cylinder, yaitu untuk menggambar tabung wireframe-nya kan tadi. Kemudian ini fungsi update-nya seperti ini, yaitu untuk menambah rotasi. Nah, ini ya, untuk menambah rotasi, untuk membuat objeknya berputar. Kemudian di sini sama sih, untuk membatasi nilai sudut agar tidak melebihi 360 derajat. Nah, itu dia. Kenapa ada ini gitu. Kemudian di sini ya, itu tuh untuk mengatur gerak translasi ke kanan kiri, ke atas bawah agar memantul balik jika menyentuh atas. Jadi nanti dia nggak perlu kayak dia nanti kayak kalau udah ke atas dia ke bawah lagi gitu. Kemudian segini ada scale. Nah, ini itu untuk mengubah ukuran tabung secara, jadi dia nanti akan pulse, yaitu menggunakan fungsi sinusoidal gitu. Kemudian fungsi resize ya, itu yang kayak tadi ya, digunakan untuk ukuran jendela juga. Terus ini sama aja sih kayak tadi mau seperti biasa. Jadi ini untuk apa, inisialisasinya ya gitu. Ini untuk judulnya, untuk nanti ada di pinggir sini, pokoknya gitulah. Maka saya akan lanjut aja ke melihat hasil outputnya seperti apa. Nah, seperti ini saya menggunakan warna hitam. Nah, apabila dia sudah menyentuh bagian sini kan, dia akan mantul lagi. Terus di sini ada skalasi nih, besar kecil, terus dia akan berputar. Nah, seperti ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi, maksudnya dari tugas membuat objek 3 dimensi yang dapat bisa bertransformasi. Baiklah, itu saja dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.